menginformasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Pemirsa, untuk klinik terapi kolbu Anda bisa datang di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon di 021 858 2029 atau 021 8500 413 dan 021 7058 0381. Selengkapnya sudah tertera di layar televisi Anda, dan bagi Anda yang ingin memiliki buku-buku yang sudah disusun oleh Ustadz Sony Sutrisna dengan judul Power of Soul dan Salat untuk Memperbesar Priuk Rezeki, bisa Anda dapatkan langsung di klinik terapi kolbu atau yang sudah tersebar di seluruh Indonesia di toko buku tentunya ya. Dan pemirsa, kami segera membuka line interaktif di 0215155111 bagi Anda yang ingin langsung berinteraktif bersama kami di sore hari ini atau langsung bersama dengan Ustadz Sony ingin menanyakan kondisi kesehatan Anda, insya Allah akan diberikan sebuah solusi tepat bagi Anda. Baik, kita akan segera tanyakan kepada Ustadz Sony Sutrisna nih. Nah, memang di metode terapi klinik terapi kolbu ini sendiri pemirsa, memang sama sekali tidak memberikan sebuah ramuan herbal, obat-obatan, jamu-jamuan, dan insya Allah tidak akan ada efek-efek samping yang didapatkan oleh diri si pasien, begitu ya Ustadz ya. Sekedar memberikan sebuah refresh lagi kepada para pemirsa di sore hari ini. Sebenarnya metode terapi seperti apa yang klinik terapi kolbu berikan kepada para pasiennya? Iya, para pemirsa JAK TV yang berbahagia, yang kita berikan terapi di terapi kolbu adalah sebuah terapi. Seorang penterapi di dalam kehidupnya dia harus sering melakukan proses pembersihan hati sehingga dia akan memancarkan energi basmala. Nah, energi basmala itu yang disalurkan pertama yang kita lakukan adalah lewat kepala, lantas menuju ke bagian-bagian tubuh yang sakit. Jadi di sana kita tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan obat-obatan, tidak menggunakan herbal atau jarum suntik atau dipijat-pijat, tidak ada di sana. Atau menggunakan amalan-amalan atau ayat-ayat apa semua tidak ada. Tidak digunakan. Yang digunakan hanya kebersihan hati tadi. Dan syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini atas izin Allah ya, banyak sekali yang diijabah, dan ini semua adalah karena kehendak Allah. Baik, ini berbagai macam penyakit sudah ditangani pernah Ustadz? Ya, alhamdulillah sampai dengan hari ini sekali lagi bahwa kita manusia tidak bisa melakukan kesembuhan. Sebab manusia sakit akibat 3 hal. Dia sakit karena mungkin dia sedang dicoba, dia sakit mungkin karena dia sedang diazab, dia sakit mungkin karena dia sedang dekat dengan ajalnya. Nah, ketiga-tiganya ini yang bisa merubah hanya Allah. Manusia tidak bisa merubahnya. Yang bisa merubah hanya Allah. Karena itu saya katakan hanya Allah yang dapat merubah. Nah, Allah baru mau melakukan perubahan kalau kita manusia melakukan 2 hal. Yang pertama kita melakukan ikhtiar dan kita mau berdoa. Kalau dua-duanya ini telah dilakukan dan Allah berkehendak, maka Allah tidak bisa dibatasi lagi oleh jenis penyakit. Penyakit apapun insya Allah kalau Allah berkehendak sembuh, akan terjadi kesembuhan itu. Dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT ya Ustadz ya. Ustadz Sony Sutrisna beserta juga dengan tim terapis yang ada di klinik terapi kolbu hanyalah boleh dikatakan sebagai perantara saja, begitu ya Ustadz ya. Baik, kita sudah ada penelpon yang standby di interaktif kami. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, Medika Natura. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Edi di Bekasi. Baik, silakan Pak Edi langsung ke Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, selamat sore. Mau nanya, ini saya punya keluhan kaki, telapak kaki itu sampai ujung jarinya panas kenapa ya? Ya, ini sudah berapa lama kayak Pak? kebas itu. Pak Edi? Ya. Sudah berapa lama dengan keluhan seperti ini? Ya, sekitar 6 bulanan lah. 6 bulan ya. Kemudian sudah mencoba untuk cek tentang asam urat, kolesterol, seperti itu Pak? Ya, alhamdulillah asam urat sama kolesterol sih nggak masalah. Normal. Baik. Selain ada keluhan tersebut, mungkin ada keluhan-keluhan yang lain yang ingin disampaikan? Pernah waktu sebelum Lebaran saya sakit, kena vertigo. Di di opnam di RS Mitra. Ya, baik, di sebuah rumah sakit. Ya, kemudian Pak? Ya, itu aja keluhan saya, kaki ini panas gitu loh, Kaki terasa telapaknya. panas, begitu Sampai ya. Dan ke kemudian ada ujung jari itu. keluhan lain? Kena vertigo, begitu ya Pak? Iya. Iya, pernah. Oke, baik. Dan terakhir usia Bapak, mohon maaf?
55. 55 tahun. Ustaz sudah cukup untuk mendeteksi beliau? Baik. Pak Edi, terima kasih atas teleponnya. Mohon disimak baik-baik ini bagaimana solusi penyembuhan untuk keluhan Bapak ya. Assalamualaikum, selamat sore. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Pak Edi, tadi saya coba lakukan deteksi ya, itu energi di daerah kepala sama di rusuk bagian kiri ya, agak sedikit tegang. Jadi saran saya untuk sementara waktu makanan yang mengandung karbohidrat ya, itu sementara waktu jangan terlalu banyak dulu. Yang manis-manis juga jangan terlalu banyak dulu ya, karena di sebelah kiri agak sedikit kurang nyaman, rusuk di bagian kiri. Nah ini dia naik ke atas. Nah karena dia naik ke atas, ditambah lagi mungkin ya beban pikiran juga agak sedikit mesti dikurangi ya, beban pikiran. Nah sehingga ada pressure nih di atas, ya ada pressure. Nah ini yang mengakibatkan agak ada sedikit energi kurang nyaman di daerah kepala. Terus itulah yang mengakibatkan di telapak kakinya sedikit kurang nyaman. Jadi kalau kakinya jangan diapa-apain, jangan dipijat, jangan diurut ya, karena itu nggak ada apa-apa. Dia cuma kena dampak dari apa yang terjadi di daerah kepala. Nah ini sebaiknya kalau sementara waktu ya, makanan tadi yang banyak mengandung karbohidrat, yang manis-manis sebaiknya dihindari. Dan kalau memang ada waktu ya silahkan datang ke terapi kolbu untuk kita lakukan terapi di daerah kepalanya ya, agar supaya ini jangan sampai kambuh lagi. Kambuh lagi. Saya pikir demikian. Karena juga banyak sekali mantan pasien yang sudah kita hadirkan di Medika Natura bersama dengan terapi kolbu ya Ustadz ya, yang memang dengan keluhan salah satunya adalah vertigo tadi, kemudian rasa cemas juga yang berlebihan. Itu adalah kesemuanya yang selalu Ustadz Sony katakan adalah memang kebanyakan itu berasal dari ketegangan yang ada di kepala begitu ya Ustadz ya. Nah jadi tunggu apa lagi untuk Pak Edi tadi yang ada di Bekasi untuk segera menyempatkan waktu dan kesempatan untuk langsung diterapi di klinik terapi kolbu. Untuk alamat serta nomor telepon selengkapnya bisa Anda saksikan atau bisa Anda catat yang sudah tertera di layar televisi Anda. Baik, seperti yang Ustaz Sony katakan tadi bahwa memang ada 3 hal penyebab biasanya Allah itu menurunkan sebuah cobaan, khususnya penyakit kepada kita, begitu ya Ustaz ya. Nah, sebenarnya kita harus berikhtiar atau berusaha seperti apa sih Ustaz supaya penyakit itu bisa diangkat dari dalam tubuh kita? Iya, banyak ikhtiar yang kita bisa lakukan ya. Yang pertama jelas kita ikhtiar ke dalam dulu ya, ikhtiar ke dalam diri kita. Yaitu dengan cara tadi ya, banyaklah dalam hidup ini kita memerangi kotoran-kotoran hati yang ada dalam diri kita. Kalau kita ada buruk sangka ya, ada sombong, ada dengki, ada iri ya, itu harus dilawan. Perasaan itu jangan dibiarkan menguasai diri kita, harus dilawan ya. Terus kemudian kalau itu sering kita lakukan perlawanan, insya Allah kita akan lebih rileks. Hidup kita ini, pikiran kita pun akan menjadi jauh lebih rileks. Itu juga salah satu bentuk ikhtiar. Nah yang kedua, kita harus mau melangkahkan kaki ya. Kita harus mau melangkahkan kaki. Untuk berikhtiar tuh kita harus berani melangkah ya, entah itu datang ke medis ya, ke berobat ke dokter. Kita harus mau melakukan melangkah kaki. Kalau berobat ke dokter jangan sampai kita berburuk sangka ya, hanya karena dengar wah nanti ke dokter ini kita ini tidak ya, tidak semua dokter itu jahat ya, hanya beberapa oknum aja. Jadi bukan semua dokter jahat, bukan semua rumah sakit jelek. Jadi jangan hanya karena kelakuan 1-2 dokter terus kemudian kita cap semua dokter jelek, tidak ya. Banyak dokter yang baik di negeri ini. Jadi kita harus lakukan ikhtiar. Nah yang ketiga kita harus mau berdoa. Nah berdasarkan pengalaman saya, doa yang cepat diijabah itu kalau kita punya rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Nah, kita harus punya rasa takut yang sangat tinggi. Yaitu dengan cara apa? Sering-seringlah kita melakukan tafakur, ya, perenungan terhadap kebesaran Allah di alam jagat raya ini. Nah, sehingga kita bisa punya perasaan takut. Nah, untuk bisa punya perasaan takut itu kita harus sering merenung. Hati kita ajak untuk memahami. Nah, setelah itu kita harus punya rasa harap yang sangat kuat. Ini berhubungan dengan tema kita. Rasa harap yang sangat kuat ini yang saya maksudkan adalah kita harus punya prasangka. Ya, kita harus punya prasangka, keyakinan, kita harus punya prasangka yang baik. Nah, yang ketiga, ya, untuk doa yang cepat diijabah, kita harus punya nazar, ya, nazar. Jadi kalau saya sembuh, insya Allah saya akan memperbesar zakat saya, semacam itu. Jadi ketiga-tiganya ini kalau digabungkan, insya Allah ya kita udah berusaha maksimal di dalam doa kita. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin yang akan Allah berikan untuk kita, begitu ya Ustaz ya, dan tentunya akan terbaik, amin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda nanti kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di tempat duduk Anda di Medika Natura Sore. Lihatlah
kawan, bulan masih bersinar, terangi malam, hidup terus berjalan. Raih mimpimu, bulatkanlah tekadmu, Mas Agung semesta mendukung. Lihatlah kawan, bulan masih bersinar, terangi malam, hidup terus berjalan. Raih mimpimu, bulatkanlah tekadmu, Mas Agung semesta mendukung. Lihatlah kawan, bulan masih bersinar, terangi malam, hidup terus berjalan. Raih mimpimu, bulatkanlah tekadmu, mestaku semesta mendukung. Hai, saya Ronald. Dan saya Tika. Kita punya roti-roti enak seperti yang satu ini, ada roti celup. Ada juga roti sobek. Ada juga roti isi ya. Ada juga yang namanya roti sosis spesial. Kita punya roti sosis. Yes, ada juga roti narcis. Ada juga roti resik. Terakhir ada roti garnish ya. Jangan lupa nih isi akhir pekannya dengan menyaksikan roti bakar. Sabtu dan Minggu hanya di Jak TV, My City, My TV. Selamat kepada Jack TV, Bravo. Dari waktu ke waktu terus melakukan peningkatan dan kualitas berita semakin bertambah. Yang notabene sekarang juga penyampaian berita lebih segar, lebih up to date dan lebih menangkap wawasan yang terjadi di dalam masyarakat dan menjadi suatu sumbangsi bagi negara untuk memberikan pengetahuan pendidikan bagi seluruh bangsa dan negara. Selamat bagi Jack TV, Bravo. Bagi Anda pemirsa yang mungkin saat ini sedang diuji oleh Allah SWT, khususnya untuk kondisi kesehatan Anda dan Anda ingin langsung saja datang ke klinik terapi kolbu. Sekali lagi, di klinik terapi kolbu tidak ada sebuah ramu-ramuan, herbal, jamu-jamuan ataupun obat-obatan diberikan oleh Ustadz Sony Sutrisna beserta juga dengan tim yang ada untuk diberikan kepada para pasiennya. Anda bisa langsung saja datang di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24, Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon di 021 858 2029 atau 021 850 0413 dan 021 7058 0381. Semuanya sudah tertera di layar televisi Anda. Baik, kita langsung saja angkat penelpon yang sudah standby di interaktif kami. Assalamualaikum, selamat sore Medika Natura. Assalamualaikum. Selamat sore. Terputus ya. Baik, Anda bisa menghubungi kami kembali pemirsa di 021 515 5111. Semuanya untuk alamat serta nomor telepon dari klinik terapi kolbu sudah tertera di layar televisi Anda ya pemirsa ya. Baik, Ustadz Sony Sutrisna, pertama kali pasien biasanya datang ke klinik terapi kolbu sebenarnya itu tahapannya itu bagaimana? Apa saja yang harus dilakukan? Kemudian apakah juga selain dari terapi yang diberikan oleh Ustadz maupun kepada tim terapis kepada para pasiennya itu ada sebuah misalkan anjuran-anjuran untuk ditaati oleh si pasien tersebut? Ya, biasanya pasien yang datang ke kita itu yang pertama kali dilakukan terapi oleh para asisten. Itu yang kita kenal dengan pemanasan, itu kurang lebih 1 jam. Setelah itu baru saya tanganin. Jadi hampir 100% pasien yang datang ke terapi kolbu itu saya beserta para asisten saya ikut menangani. Jadi kami bekerja bersama-sama yang menangani para pasien. Dan itu kita tanganin bukan terus kemudian datang cuma saya suruh pergi, tidak. Tapi betul-betul kita lakukan meditasi itu kurang lebih 1,5 jam untuk kita minta kepada Allah supaya diberikan kesembuhan. Dan itu betul-betul suatu suasana yang hening di sana. Baik Ustadz, ditahan dulu. Untuk lebih lengkapnya lagi kita sudah ada penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Harten. Bapak Harten ada di? Bapak Harten di Kerawang. Di Kerawang.